Kebayang nggak lu kalau lu misalnya cuma anak biasa aja, terus lu mulai ngonten sampai akhirnya lu menjadi salah satu streamer YouTuber paling berpengaruh di dunia. Lu mulai bisa beli mobil yang lu suka, rumah impian, biayain orang tua lu keliling dunia. Lu bayangin aja dulu. Karena gue mau bahas hari ini soal iShowSpeed. Kisah sukses iShowSpeed. Dan semoga video ini juga bisa jadi motivasi buat kalian dalam menggapai mimpi. iShowSpeed itu siapa sih? iShowSpeed itu nama aslinya sebenarnya Darren Jason Watkins. Pasti kalian juga udah tahu juga lah dia apa, streamer dan YouTuber pastinya di Amerika Serikat. Dan dia tuh terkenalnya dengan gaya yang ekspresif, energik. Ya, dia bukan yang santai-santai gitu, energik. Nah, tapi gue pengen tahu dulu sebelum viral tuh dia tuh sebenarnya siapa sih? Lahir tahun 2005. Wah, Gen Z ya. Ini Gen Z, bro, masih muda banget. Di Ohio, Amerika Serikat. Nah, Ohio itu biasanya suka jadi bahan candaan di Amerika gitu. Terus kenapa dia dipanggilnya tuh jadi Speed? Karena dia tuh cepet lari waktu masih kecil. Jadi dia dipanggilnya Speedy. Nah, dan Speed itu berasal awalnya tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja, bro. Bukan keluarga orang kaya, ya orang biasa aja. Dan dia tuh sebenarnya mulai ngonten tahun 2016. Waktu itu dia masih sekitar umur 11 tahun. Nah, tapi perjalanan iShowSpeed ini juga nggak mudah, bro. Awal-awalnya dia ngonten-ngonten doang. Kalian stalk aja, lihat video-video dia dulu, dia cuma main-main game doang, nggak pakai muka, bikin asal upload. Stalk dia emang dulu dia mainnya NBA, Fortnite, Roblox, cuma game-game gitu aja, bro. Awalnya yang nonton tuh dikit banget, gak ada yang nonton bahkan. Tapi iShowSpeed itu juga ditentang sama orang tuanya. Ya seperti biasa ya, mungkin wajar lah orang tua nggak tahu gitu zaman sekarang tuh trennya apa, jadi ya mungkin masih kaku aja. Ya ibunya tidak ngedukung intinya ketika subscriber dia tuh masih kecil, ibunya nggak ngedukung gitu. Emang ada masa depan lu gitu, lu ada masa depan gitu. Kok layar lu ajak ngobrol? Orang tua kan begitu kan, nggak tahu kenapa lu ngajak ngobrol layar. Bahkan sampai dikasih pilihan yang gue dapet infonya, lu stop atau lu pergi keluar dari rumah sama ibunya. Dan akhirnya karena tekadnya yang kuat, dia pilih tinggal sama ayahnya di Detroit. Dan ada insiden ketika dia lagi stream itu, ibunya sempat minta duit ke iShowSpeed. Tapi bukan artinya Speed itu dimanfaatkan, ya sewajarnya orang tua aja gitu minta duit ke anak ya. Jadi itu dia mulai naik tuh karena reaksi-reaksinya lucu, spontan, viral. Dan ketika tahun-tahun itu 2020-2021 kan lu lagi kenceng banget streaming TikTok ya. Jadi klip-klip dipotong-potong, jadi viral gitu. Gue juga baru tahu dia tuh ketika dari TikTok sebenarnya ya. Waktu itu lagi COVID, ngelihat nih orang kok sering muncul gitu. Lu bayangin, April 2021 100.000 subscriber. Juni baru 2 bulan dia udah 1 juta subscriber. Julinya tahun depan setahun 10 juta subscriber. Lu gila lu. Gila nih orang. Dan akhirnya dia berkarir sampai sekarang. Sampai akhirnya dia bertemu dengan idolanya Cristiano Ronaldo. Lu bayangin ya, raja terakhir. Itu dia bilang salah satu momen paling ikonik dalam hidupnya tuh ketemu Cristiano Ronaldo karena dia ngefans berat. Bahkan dia juga sampai ditato muka Ronaldo karena dia ngefans. Yang kedua, rekor live streaming di Indonesia. Konten IRL streamingnya waktu di Indonesia September 2024 tahun lalu, dia memecahkan rekornya. Dari rekor dia sendiri, 1 juta penonton serentak. Lu bayang gak 1 juta penonton serentak? Bahkan Speed bilang ini streaming terbesar dalam hidupnya dan salah satu momen terbaik juga dalam hidupnya. Lu bisa lihat sendiri waktu dia ke Indo ya. Dan exposure-nya global, gak cuma di Indonesia, keliling-keliling dunia dia. Dan lu lihat sendiri aja ketika dia keliling dunia, dipuja-puja, gila dia. Jadi dia tuh konsepnya tuh IRL, in real life gitu ya, real life aja gitu, ke jalan, streamingnya udah nggak di kamar lagi. Dia pernah mendapatkan Streamer of the Year juga tahun 2025. Dia berkarir sampai sekarang Desember, subscriber dia tuh sekarang udah 46 juta. Sampai sekarang dia mempunyai kekayaan. Ada yang bilang ini nggak tahu angka pastinya berapa karena susah juga ngitung kekayaan orang, dan pasti juga banyak yang nggak ditunjukin juga kan kekayaan, nggak mungkin. Kekayaan dia sekarang 225 miliar rupiah kekayaannya kurang lebih. Di umur 20 tahun. Penghasilan dari mana aja? Ads YouTube, udah pasti. Sponsorship, brand, merchandise dan jual produk sendiri, musik dan royalti, donasi dan super chat. Ya biasalah, saweria mungkin ya. Dan ini orang tuh sangat menginfluence sekali para Gen Z. Lu lihat aja sebenarnya banyak banget Gen Z yang ngefans sama dia. Jadi itu dia punya impact banget untuk ngontrol Gen Z. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita dapat, yang bisa kita petik? Ini pendapat gue pribadi sebenarnya kalau kali ini. Menurut gue pertama udah pasti jelas konsisten. Konsisten dalam arti apa? Ngupload tiap hari dari 2016, upload terus ya sampai akhirnya sekarang seperti ini. Had that one viewer and that viewer made me keep going. Week 2 I started averaging 4 viewers. Week 3 8 viewers. Week 4 20 viewers. Streamed every day and I got here. Tapi apakah konsisten doang cukup?
konsisten tentu aja nggak cukup ya. Yang selanjutnya dia tuh tahu gitu tahu momen. Waktu itu mungkin lagi momen-momennya COVID, TikTok tuh lagi naik banget 2020-2021, dan dia tuh banyak dipotong di klip-klip di TikTok. Jadi menurut gue dia masuknya tepat banget. Orang nganggur di rumah mau ngapain? Main TikTok. Kayak gue juga dulu main TikTok nonton streaming. I became a millionaire at early 17. 2020 COVID, I was 15. Yang berikutnya, dia tidak peduli. Dalam arti dia jadi dirinya sendiri, lebay, dibilang keren sama orang, nggak peduli, diejek-ejek, diceng-cengin, jadiin meme juga nggak peduli bro. Main game keluar ingus, main game nangis, main game teriak-teriak, ya itu bagian dari diri dia juga. Dan yang paling terakhir, yang menurut gua ini paling mungkin bisa kalian pelajari juga, terkadang kalau lu kebanyakan mikir ngelakuin sesuatu, lu akhirnya nggak mulai-mulai. Terkadang lu cukup untuk memulai, untuk menjadi lebih baik. Jangan lu mencoba jadi diri yang lebih baik dulu baru lu mulai. Akhirnya lu kelamaan gak mulai-mulai. Kalau dia spontan aja bikin konten apa adanya zaman dulu, lu bisa lihat sendiri dia bikin konten apa adanya. Gak banyak mikir, langsung lakuin. Lu masih ada rasa lapar gitu, hunger. Nah itu yang dibutuhkan menjadi bensin supaya lu bisa nyampe ke tujuan. Tapi lapar aja cukup gak? Enggak, disiplin. Lapar doang, motivasi sesaat, itu ya udah gitu doang. Yang bikin lu tetap tuh bukan motivasi sebenarnya, tapi disiplin. Oke, see you next video. Segitu ya dari gua. Stay hunger, stay motivate, stay disiplin. Oke.